Sudah. Oke. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya Justinus Veniel Huta Barat dari kampus Universitas Quality Brastagi dengan prodi POR. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ruang lingkup anatomi olahraga dan osteologi. Pendahuluan, mengapa anatomi olahraga itu penting? Anatomi olahraga adalah fondasi untuk memahami bagaimana tubuh manusia berfungsi selama aktivitas fisik. Ini bukan hanya tentang mengidentifikasi bagian-bagian tubuh, tetapi juga memahami interaksi kompleks antar tulang, otot, sendi, dan sistem lainnya. Yang kedua, anatomi umum fondasi untuk memahami gerak. Anatomi untuk memberikan gambaran luas tentang struktur tubuh manusia ini mencakupi identifikasi semua organ, jaringan, dan sistem serta hubungan spesialnya dalam konteks olahraga. Anatomi umum berfungsi sebagai dasar peta dasar yang membantu kita menavigasi kompleksitas tubuh. Anatomi fungsional tubuh dalam olahraga. Anatomi fungsional berfokus pada bagaimana berbagai struktur anatomi bekerja sama untuk menghasilkan gerakan. Ini menganalisis peran spesifik otot, tulang, dan sendi dalam berbagai aktivitas olahraga, menjelaskan mengapa gerakan tertentu efisien dan lainnya berisiko cedera. Osteologi peran tulang dalam sistem gerak. Osteologi adalah studi tentang tulang. Tulang bukan hanya struktur pasif, melainkan organ hidup yang dinamis esensial untuk sistem gerak. Mereka memberi dukungan struktural, melindungi, dan organ vital. Fungsi utama tulang, yang pertama, dukungan. Yang kedua, perlindungan. Yang ketiga, gerakan. Yang keempat, produksi sel darah. Dan yang terakhir, penyimpanan mineral. Ada berbagai jenis-jenis tulang dan fungsinya. Tubuh manusia pasti memiliki berbagai jenis tulang masing-masing dengan bentuk dan fungsinya yang unik, dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dan gerakan dan perlindungan. Yang pertama, ada tulang panjang. Fungsinya memberikan kekuatan dan mobilitas. Yang kedua, tulang pipi melindungi organ internal dan menyediakan area perlekatan otot yang luas. Yang ketiga, tulang pendek menyediakan stabilitas dan sedikit gerakan. Yang keempat, tulang tidak beraturan, memiliki bentuk kompleks untuk berbagai fungsi. Persendian titik tumpu gerak dan kestabilan. Sendi adalah tempat dua atau lebih tulang bertemu memungkinkan gerakan dan memberikan fleksibilitas pada kerangka. Kemampuan sendi untuk bergerak bebas namun stabil adalah kuncinya untuk setiap aktivitas. Aplikasi anatomi dalam pencegah cedera olahraga. Pengetahuan anatomi yang mendalami adalah alat yang paling ampuh dalam pencegahan cedera olahraga dengan memahami bagaimana struktur tubuh bekerja dan berinteraksi. Pelatih dan atlet dapat mengidentifikasi gerak berisiko, memperkuat area yang rentan, dan mengadopsi teknik-teknik yang lebih baik dan lebih aman. Studi kasus analisis gerak spesifik olahraga. Mari kita terapkan pemahaman kita tentang anatomi fungsional dan osteologi. Yang pertama ini ada gerakan lari. Kita harus fokus kepada sendi lutut, pergelangan kaki, dan otot hamstring. Yang kedua, angkat berat. Kita harus fokus kepada tulang belakang, sendi pinggul, dan kekuatan seluruh rantai posterior. Yang renang. Dan yang ketiga, renang. Analisis sendi bahu, fleksibilitas tulang belakang, dan kekuatan otot inti. Yang keempat, lompat dan mendarat. Kita harus berfokus kepada sendi lutut dan pergelangan kaki, serta penyerapan beban oleh otot. Kesimpulannya, anatomi olahraga dan osteologi adalah pilar utama dalam pemahaman tubuh atlet dari struktur pada tulang hingga berinteraksi kompleks otot dan sendi. Pengetahuan ini memperdayakan kita untuk mencapai kinerja optimal
mencegah cedera, dan memfasilitasi pemulihan yang efektif. Dengan terus menggali ilmu ini, kita membuka jalan bagi inovasi dalam pelatih dan perawatan atletik. Sekian dari presentasi saya. Di sini, sebelum saya mengakhiri presentasi saya ada pantun. Burung elang terbang tinggi, singgah sebentar di atas dahan. 10 jari kami angkat tinggi, jika ada salah dan hilaf kami tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Mejua-jua, Horas.